tempat paling aman di muka bumi ini secara khusus Indonesia, Mabes Polri. Berarti ketika Muhammad Kece dilakukan penyiksaan, penjejalan kotoran, yang bertanggung jawab itu bukan PH, yang bertanggung jawab itu Mabes Polri, membawanya ke rumah sakit. Luar biasa nih. Shalom. Shalom, Reza Siber. Selamat malam, Pastor. Selamat malam. Ada beberapa hal sembari menyambung perbincangan yang kita bahas kemarin. Saya menyampaikan informasi itu Saudara Anggiat ada hubungin saya. Memang tujuannya adalah meluruskan sesuatu hal yang mana jangan dianggap bahwa MKC adalah sebuah case yang mereka bisa monopolinya. MKC itu udah menjadi sebuah ekspektasi daripada umat Kristen dunia, bukan hanya Indonesia aja lagi. Dunia. Tapi Kristen dunia. Karena apa? Muhammad KC ini ikon, belum pernah ada secara vulgar kalau dipenggal oleh ISIS atau Taliban atau yang lainnya, banyak umat-umat Kristen. Tapi kalau dilakukan tinja yang dijejali ke mulutnya Muhammad KC disembari pemukulan, penganiayaan, dan siksa yang begitu terlalu naik itu dilakukan di Mabes Polri, mata dunia udah memandang Indonesia ini sekarang dengan segala kegeraman, tanda kutip. Memang kita anak Tuhan itu tidak boleh marah, namun kita harus menundukkan kebenaran di atas segalanya. Karena anak Tuhan ini bagian daripada kebenaran yang memerdekakan. Konsep ini harus ada di anak Tuhan semua. Jadi mata dunia internasional udah melihat itu. Jadi dasar dari situlah, Pastor, saya harus juga unjuk tampil buka webcam dan meluruskan, jangan ada orang seolah-olah mengkapitalisasi masalah KC ini dengan kuasa yang dia miliki, seolah-olah hanya dia yang memiliki hak atas daripada KJ. Kalau itu dalam pemikirannya terlalu dangkal dan terlalu primitif bila berpikiran demikian, siapapun dia. Namun, disembari seperti ini, saya sampaikan bahasa yang pertama, dia nelpon saya, pengwhatsapp saya, kenapa Anda masuk ke JOM buronan Polri yang merusak NKRI? Saya bilang kepada Saudara Anggiat, Anda mengetahui penetapan DPO Polri pada tahun berapa? Sementara beliau sebagai warga negara Jerman itu dari 2018. Delik tempus daripada dia ya, tidak bisa mengena kalau kita menggunakan hukum Indonesia. Anda harus sadar di situ, saya bilang. Kalau tadi penetapannya dia masih di Indonesia, ini delik tempusnya sah-sah aja, walaupun dia pergi ke sana. Namun dia setelah menjadi warga di sana, bagaimana mungkin Anda mau menjerat dia, menjaring dia dengan hukum penistaan di Indonesia yang tidak pernah berlaku di Eropa? Terakhir dia terdiam, saya bilang, Kamtibmas sudah ada di tubuh Polri, Babinsa sudah ada di tubuh TNI, Siskamling sudah ada di tubuh Swakarsanya Rakyat. Kalau di luar daripada itu hanya pengamat, penyampai aspirasi, dan bukan regulator, bukan eksekutor, hanya LSM saja. Jadi mohon dipahami, jangan juga dipakai untuk jadi ngancam, mengintimidasi atau menekan. Nah, jadi perlu diluruskan, bro, saya bilang, penetapan oleh Polri atas DPO Paul Zeng atas pengajuan reknotiknya kemungkinan besar cacat administrasinya. Karena apa?
penetapannya kalau dilakukan 2021 atau 2020, sementara beliau warga negara Jerman 2018, itu salah, tidak pada apa dibilang, itu udah salah dalam penetapannya. Jadi udahlah, lapang dadalah, terbuka lah. Itu saya bilangkan pastor sama beliau. Jadi sedikit saya masuk masalah ke Muhammad KC. Benar, memang PH, Anda memiliki kuasa daripada Muhammad KC yang dikuasakan kepada Anda untuk beracara, dan kuasa khusus yang menentukan Anda untuk dapat menangani kasus Muhammad KC sampai kepada upaya-upaya menempuh sebuah namanya konsep keadilan penuh. Namun, Anda melupakan satu titik. Muhammad KC itu atas nama hak asasi manusia, atas nama HAM, baik Indonesia, baik pun internasional, itu sudah menjadi konsumsi bersama seluruh manusia yang di muka bumi ini. Bahkan, bila ini memang klimaks penanganannya, bahkan terkesan tertutup-tutup, kemungkinan besar apa yang dilakukan oleh Bang Todung Mulya Lubis dalam menggugat masalah korban PKI ke Jenewa akan terjadi. Terbuka itu. Dan apa yang dilakukan Todung Mulya Lubis kemarin? Menggugat Indonesia. Walaupun pelakunya itu untuk tempo yang masa lalu, tapi karena atas nama bangsa Indonesia, pemimpin presidennya Pak SBY ketika itu, dia menggugat. Dan hati-hati, presiden kita pun bisa tak terpisahkan dari hal tersebut. Kalau ini memang dianggap serius oleh Komnas Internasional HAM PBB. Hati-hati. Bapak KC itu bukan milik Anda eksklusif, tapi sudah memiliki, dimiliki oleh hak asasi manusia yang ada di muka bumi ini. Makanya saya bilang, saya selaku Kristen, saya juga selaku aktivis juga, merasa miris dan merasa tertantang. Apakah di Indonesia ini tidak ada yang namanya seorang anak Tuhan yang bisa membantarkan Muhammad KC ke rumah sakit? Saya tidak peduli dengan masalah Muhammad KC dalam penanganan masalah penistaan agamanya. Karena saya yakin Muhammad KC melakukan segala sesuatu hal, dia sudah memikirkan segala resiko dan akibatnya. Sudah siap. Namun, kasihlah kesempatan Muhammad KC untuk sehat dan baik, waras, untuk dapat bisa melakukan pembelaan dirinya di pengadilan, yaitu bagaimana memperhatikan hak asasi manusianya, membantarkannya ke rumah sakit, dan recheck semua yang ada dalam tubuhnya saat ini. Saya takut Tuhan memberikan umur yang sampai saat ini kepada Muhammad KC hanya untuk mempermalukan para hamba-hamba Tuhan, hamba-hamba Mamon. Aku takutnya dalam waktu dekat dengan kondisi fisik seperti itu, beliau akan dipanggil sebagai martir Tuhan. Tapi yang ku masuk di sini adalah, mari monggo, jangan Anda terlalu naik seolah-olah mengkanalisasi atau mengkotakkan isu KC itu hanya berdasarkan otak dan pemikiran daripada PH. Coba kita duduk bersama. Apakah ini masalah Kristen pada umumnya? Iya. Memang saya sadari, pastor, kelemahan umat Kristen saat ini, dia merasa Kristen itu harus lebay. Seperti bila pipi kanan ditampar, berikan pipi kiri. Konsep itu dibikin Tuhan karena ketika saat itu umat Kristen itu triple diskriminasinya. Satu, Israel ketika 2000 tahun yang lalu pada saat itu dijajah Romawi. Kedua, Yahudi mengkucilkan daripada kekristenan sesuai yang dalam gereja mula-mula. Ketiga, Farisi Saduki pun mengkucilkannya, jadi triple diskriminasi. Namun kalau itu kita lakukan di saat ini di Indonesia yang disepakati dengan Sumpah Pemuda tahun 28, satu nusa, satu bangsa, satu tanah air, semua sama di mata hukum hak dan kewajiban. Berarti
nggak ada alasan umat Kristen membuat pelepasan pengampunan bagi orang yang merasa tidak pernah bersalah. Contoh, Napoleon Bonaparte, kita lepaskan pengampunan kepada dia, dia pun merasa lagi membela agamanya, dia merasa benar. Bagaimana mungkin kita lepaskan pengampunan kepada dia? Tapi ada yang harus kita lakukan, berapologetlah kita tentang kebenaran itu. Saya rasa itu dapat dikantar oleh Muhammad KC. Cuman berilah kesempatan dia berapologet nanti di pengadilan dengan sehat, baik, termasuk fisiknya. Bagaimana caranya? Tanpa tekanan, tanpa teror, Pak. Benar, Pastor. Baru dibantarkan ke rumah sakit. Kita cek. Pertanyaannya, apakah tidak ada satupun anak Tuhan? Saya yakin Pak Sigit adalah anak Tuhan yang baik. Mohon Pak Sigit, umat Kristen yang lagi resah saat ini, bukan karena mencampuri case daripada penistaan agama yang dilakukan oleh tersangka Pak KC. Namun akibat yang timbul ini penganiayaan, penjejalan tinja, kita tertegun di sini. Mohonlah Bapak Kapolri yang terhormat, legowolah sedikit atas nama HAM, atas nama keimanan, atas nama anak bangsa, atas nama bangsa kita ini yang kita sepakati tahun 28. Satu nusa, satu bangsa, satu air. Muhammad KC masih memiliki hak itu. Walaupun dia ditersangkakan, tapi dia masih memiliki hak ajasi manusianya. Karena ajas praduga tak bersalah itu sampai finalnya nanti ada di pengadilan untuk menetapkan orang salah atau tidaknya. Jadi yang saya masuk di sini, Pastor, adalah kenapa kita terlalu lemah dan lebay seolah-olah setiap ada masalah terkait Kristen, penyegelan, pembakaran, kita melepaskan pengampunan. Sementara negara ini negara hukum, kita udah bersepakat di situ, sama hak, sama rata, sama tanggung jawab. Kenapa kita nggak duduk bersama? Ayo kita terangkan hak kita yang bersama ini. Kedua, hamba Tuhan saat ini memang bukan hamba setan, Pak Pastor, tapi jadi hamba mamon. Ini yang masalahnya, orang hanya mengenal dua perhambaan, satu hamba Tuhan, satu hamba setan. Padahal ada satu lagi, ada hamba mamon. Kebanyakan memang anak para, ya saya kalau bilang hamba Tuhan lah, saya kurang enak kalau bilang pendeta. Karena apa? Kalau kita bilang pendeta nanti terjemahnya liar, bisa jadi pendeta kuil, bisa jadi pendeta yang lain kan gitu. Saya bilang hamba Tuhan lah. Hamba Tuhan ini memang tidak berniat menjadi hamba setan, tapi jadi hamba mamon. Memanfaatkan kece untuk isu-isu untuk kepentingan diri pribadi. Satu pun tidak ada menggandeng Komnas HAM atau HAM internasional di Jenewa untuk membuat surat ke Kapolri untuk membantarkan Muhammad KC. Kenapa tidak ada yang berani? Itu lebih bagus. Kalau perlu memang, kalau berkeras hati memang tidak memberikan kesempatan Muhammad KC untuk dibantarkan ke rumah sakit. Dari Komnas HAM Jenewa kita bikin surat permohonan itu. Kenapa tidak? Biar sekalian kita buka-bukaan negara kita ini. Tapi kalau bisa memang dengan hati kepala dingin, monggolah, ayolah. Jadi Muhammad KC itu bukan milik eksklusif Anda sebagai PH. Memang kuasa diberikan kepada Anda. Tapi Muhammad KC itu adalah ekspektasi daripada bangsa ini. Apakah masih ada keadilan di bangsa kita ini? Itu dia. Itu good point-nya. Dan dunia pun sedang menatap kita. Yang saya masuk di sini, ayolah. Ini udah mau masuk bulan kedua setelah di jalan kotoran dan penyiksaan di Mabes Polri. Tempat paling aman di muka bumi ini secara khusus Indonesia, Mabes Polri. Berarti ketika Muhammad KC dilakukan penyiksaan, penjejalan kotoran, yang bertanggung jawab itu bukan PH, yang bertanggung jawab itu Mabes Polri, membawanya ke rumah sakit. Itu sebenarnya. Jadi jangan digiring-giring, diseret-seret ini, seolah-olah ini tanggung jawabnya PH, tanggung jawabnya keluarga KC, tanggung jawabnya Jokowi. Tidak, ini tanggung jawab Mabes. Karena apa? Di rumah dia terjadi penyiksaan dan penjejalan tai. Tanggung jawab lu mana dong?
Kalau tidak dilakukan tanggung jawabnya bagaimana? Kalau Mabes Polri tidak bisa melakukan? Makanya saya bilang, Pastor, kalau memang kebebalan hati masih dipertahankan oleh mereka, lebih bagus kita bikin surat langsung pengaduan ke Komnas HAM internasional untuk memintakan pembantaran Muhammad KC ke rumah sakit. Karena udah duduk. Karena apa? Muhammad KC bukan dilakukan penyiksaan oleh orang atau individual atau masyarakat kepada dirinya, tapi seorang jenderal polisi aktif di rumah Polri. Dan terima kasih ini masukannya, ya bagus. Jadi bola liar. Bisa jadi bola liar. Jangan merasa Anda membuat masalah KAS ini menjadi bargaining untuk hal-hal politik, untuk hal-hal biar Indonesia nyaman, biar Indonesia tidak ribut, biar Indonesia tidak pecah, biar tidak jadi perang agama. Jangan pernah sekalipun Anda lakukan itu. Toh juga gereja sudah banyak dibakar, gereja sudah banyak disegel, dan hamba Tuhan sudah banyak mati dibunuh. Tapi tidak ada pun masuk ke meja pengadilan untuk berapologet tentang kebenaran. Pesan singkat saya terakhir, habonaro dobona, artinya dalam Alkitab kebenaran yang memerdekakan. Amin. Demikian, Pastor.